diskusi ringan, diskusi santai mengenai isu yang sedang beredar belakangan, yaitu soal GKPI Belawan. Ada desas-desus yang terjadi di seputar GKPI Belawan, dan kemudian isu ini semakin mencuat menjelang SAP Sinode Periode 22 GKPI yang sebentar lagi akan dimulai di tanggal 15 sampai dengan 18 April 2021. Jadi diskusi ini diadakan sebenarnya untuk langsung membahas secara nyata, secara langsung, tanpa mendengar hoax atau desas-desus dari luar. Jadi saya di sini, Pendeta Theo Sibarani, akan memposisikan diri sebagai seorang yang awam, yang mewakili audiens dari luar, yang ingin tahu sebenarnya ada apa di dalam persoalan GKPI Belawan ini. Oleh karena itu, pada saat ini marilah kita coba untuk melihat secara objektif, secara lebih dekat tentang berita ini. Jadi saya ingin pertama kepada Pendeta Fritz Sitompul, kepada Bang Fritz. Saya mungkin di sini Bang Fritz mencoba untuk mewakili teman-teman pendeta dan juga mungkin warga jemaat. Dalam hal ini saya mencoba dalam posisi sentral tengah, ingin mengajukan satu pertanyaan sederhana aja kepada Bang Fritz. Bahwa Bang Pendeta Fritz Tompul ini sering di dalam grup, WhatsApp grup, termasuk grup pendeta dan beberapa grup lainnya, mengangkat isu tentang GKPI Belawan. Tetapi hanya sedikit misalnya dari rekan-rekan pendeta yang merespons. Nah, walaupun sedikit yang merespons itu, tetapi Bang Fritz berulang-ulang menyampaikan informasi perkembangan GKPI Belawan. Nah, pertanyaannya Bang Fritz, apa pentingnya isu Belawan ini sehingga itu harus berulang-ulang disampaikan, dan kemudian apa yang ingin dicapai dari memposting berita GKPI Belawan yang sedemikian intens? Silakan, corong saya berikan kepada Abang Anda, Pendeta Fritz. Kenapa saya bicara tentang Belawan? Pertama-tama adalah bahwa salah satu panggilan GKPI, pengakuan GKPI tentang panggilan adalah sebagaimana yang tertulis di Tata Gereja pasal 4 ayat yang ketiga. Membimbing warga gereja menjadi warga negara yang baik, yang bertanggung jawab bagi Tuhan dan negara, serta memelihara kerukunan di dalam negara Republik Indonesia dan antara bangsa-bangsa. Sesuai dengan Roma 13 ayat 1 itu. Ketika jemaat Belawan berada dalam kesulitan, gedung GKPI yang berada di tanah milik PT Pelindo bisa terbangun. Ketika GKPI Belawan diberikan kepercayaan untuk mengelola dirinya sendiri, yaitu membangun jemaatnya, gerejanya, di sini jadi masalah. Dan terlebih dengan uang. Ini yang menjadi persoalan. Lalu keadaan ini jika ditinjau dari PRT kita pasal 79. Keadaan ini, saya mungkin, maaf Bapak Theo, saya agak melompat. Di PRT pasal 79 disebutkan siapa yang bertanggung jawab terhadap apa. Siapa yang bertanggung jawab terhadap apa. Di pasal 79 disebutkan ayat 4, pengelolaan dan pengurusan harta benda GKPI pada tingkat jemaat atau jemaat khusus dilakukan oleh majelis jemaat atau jemaat khusus. Tetapi dana relokasi yang diberikan, tetapi apa yang terjadi di Belawan? Dana relokasi yang diberikan oleh PT Pelindo yang diperuntukkan tujuannya adalah ke Belawan, tetapi bukan dikelola oleh majelis jemaat. Bukan dikelola oleh jemaat itu sendiri. Entah ini jadi pimpinan sinode yang mengelola,
jadi pimpinan sinode yang mengketeng-ketengi. Selayaknya harus biarlah jemaat itu menjadi dewasa dalam mengelola dirinya sendiri. Pihak-pihak lain, misalnya pendeta resort, korwil, dan pimpinan sinode adalah pembimbing mereka. Bukan justru membentuk pansus, panitia khusus pembangunan, panitia khusus relokasi gereja, tapi panitia itu adalah pendeta. Nah, ini juga dalam aturan GKP bahwa pendeta itu adalah pimpinan, baik dalam eksekutif maupun dalam kemajelisan, yang seharusnya dialah yang menanggung jawabi apa yang terjadi di jemaat. Namun nyata-nyatanya dengan dibuatnya surat pembentukan pansus oleh pimpinan sinode secara langsung, itu membuat penanggung jawab menjadi pelaksana, di mana menurut hemat saya sesuai dengan aturan GKP, relokasi ini hendaknya pansus itu berasal subordinasi dari seksi prasarana dan sarana jemaat itu. Bukan seksi sarana prasarana, tapi sub di bawahnya, supaya dia bertanggung jawab kepada seksi sarana dan prasarana. Dan seksi sarana prasarana bertanggung jawab kepada majelis jemaat yang dikomandoi oleh pendeta resort. Nah, inilah yang membuat hal-hal yang mendasar yang membuat saya geram. Saya perlu mengangkat dan mengomentari ini. Yang mana juga ini berdampak kepada terhadap perilaku bergereja kita di tempat-tempat lain. Sungguh aneh dan menyedihkan. Tujuan dana relokasi adalah untuk jemaat GKPI Belawan, tetapi jemaat bahkan majelis jemaatnya menjadi penonton, bukan pengelola. Tapi itu pun dari segi-segi pelanggaran itu yang dari segi-segi pelanggaran yang telah terjadi, gedungnya tidak ada. Dipakai alat yang begitu besar sampai pimpinan sinode terlibat. Loh, pekerjaan kecil kok jadi hancur? Harusnya kalau sudah terlibat itu harusnya lebih besar. Karena alat dan perangkatnya yang dipakai atau yang sudah terlibat adalah perangkat yang sudah tinggi. Nah, jadi secara singkat kepada Tio tadi sebagai host, mengapa saya mengangkat ini? Karena ada prinsip-prinsip hal-hal yang pelanggaran terhadap hal-hal atau prinsip-prinsip mendasar di dalam kehidupan bergereja, yaitu melalui kasus GKPI Belawan, GKPI tidak menghargai kepedulian dan kepedulian maupun bantuan atau dukungan dari pemerintah. GKPI. Sekarang saya ingin ke Amang Haris Sitompul sebagai orang awam yang belum banyak mengetahui misalnya tentang GKPI Belawan. Ingin bertanya kepada Amang, apa sih yang Amang laporkan kepada pihak berwajib polisi terkait dengan GKPI Belawan, Amang? Bisa ceritakan kepada kami? Kami sudah coba berkoordinasi dengan tim Pansus sebagai pelaksana relokasi gereja GKPI Belawan, dan juga sempat berkoordinasi guru jemaat dari GKPI Belawan beberapa kali ke kantor sinode, tidak ditanggapi. Dan terakhir kita sempat ketemu dengan Biskop dan Sekjen di GKPI Sriwijaya saat Biskop melakukan persiapan sinode dengan beberapa pendeta. Jadi difasilitasi oleh Korwil Wilayah 1 Amang Purba, kami bertemu dengan Amang Biskop, tapi jawabannya cukup mengejutkan ya. Apa itu, Mang? Saat itu yang mengejutkan jawabannya itu apa? adalah gini, dia bilang, saya tidak tahu menau tentang gereja GKPI Belawan.
kalau memang kalian itu urusan panitia pansus, kalau memang tidak cocok kalian rasa, laporkan aja ke berwajib. Jadi sebentar, jadi berarti memang jawaban dari pimpinan Sinode adalah dia tidak tahu menahu tentang GKP Belawan, yang diarahkan adalah bertanya kepada pansus, dan kemudian untuk memperkuat bahwa tidak ada keterlibatan, mengatakan ya sudah laporkan ke polisi jikalau ada hal yang tidak dapat dipercaya. Kira-kira begitu, Amang? Setuju, Amang. Menindaklanjutin bahasa Amang Bisop tersebut, kami coba melaporkan ke polisi. Saat itu kami melaporkan ke Polres Belawan. Apa yang dilaporkan, Amang? Saat itu kami koordinasi dulu, Mang. Tapi saat kami membawa berkas untuk dilaporkan, pihak kepolisian mengecek data yang kami berikan, dianggap datanya kurang. Karena yang kami terima saat itu adalah 2 bundel pertanggungjawaban pansus kepada kantor Sinode. Jadi bukan kepada kami ya, kepada kantor Sinode yang kami minta diwakili oleh guru jemaat saat itu, diminta ke kantor Sinode sebagai bukti kalau memang itu sudah dikerjakan. Karena selama ini kami anggap tidak ada pekerjaan yang cukup untuk menghabiskan dana sebesar itu. Tapi menurut pansus sudah habis. Jadi kami butuh buktinya. Pada saat itulah kami dapat bundel pertanggungjawaban dari pansus ke kantor Sinode. Itu yang kami bawa ke Polres. Tapi tidak cukup bukti dan tidak cukup berkas. Makanya saat itu kami diminta beberapa berkas kembali untuk melengkapi surat. Jadi saat kami minta diwakili oleh Inang Pendeta Mega Ulia Retona yang saat itu sudah pindah, menjadi pendeta resort kami, menggantikan Pendeta MP Silalahi. Kami meminta beberapa berkas untuk melengkapinya. Saat itulah kami mendapati bukti, salah satu yang cukup mengejutkan adalah bukti ucapan terima kasih dari Amang Bisop kepada Pelindo bahwa telah diterima uang transfer sebesar 1,25 dan harap dicairkan transfer selanjutnya. Padahal saat pertemuan itu dia bilang tidak tahu, tapi bukti yang kami dapat sangat bertolak belakang. Jadi dengan dasar itulah sebenarnya kami melaporkan tim pansus sebagai pelaksana dan juga Bisop dan terkait otomatis dengan Sekjen dan Kepala Biro Keuangan. Kenapa 2 ini kami masukkan? Karena rekening yang dikirimkan atau uang yang disetorkan Pelindo ke rekening GKPI Belawan, nama GKPI Belawan, tapi dibuka di BRI Siantar dan ditandatanganin sebagai spesimen tandatangannya adalah Amang Bisop, Amang Sekjen, dan Kabiro Keuangan. Orang Belawan tidak tahu hal itu, Mang, ya? Ya, itu yang cukup mengejutkan ya. Karena kami sendiri pun selaku ruas dan guru jemaat sendiri selaku pimpinan jemaat tidak tahu menahu. Kami nggak tahu ya pansus ngerti apa tidak, karena boleh dibilang pansus sangat tertutup dengan jemaat ya. Mereka cuma laporan ke jemaat uang habis sekian, tapi realisasinya tetap laporannya ke Sinode, bukan ke jemaat. Oke, ya, Mang. Jadi makanya kami melaporkan Bisop dan rekan-rekannya dalam penyalahgunaan jabatan, dan menurut kami seperti itu. Juga tim pansus kami anggap bersalah karena banyak penyelewengan Amang yang di lapangan yang kami lihat dari bukti yang dilaporkan itu sangat bertolak belakang dengan kenyataan yang ada di lapangan. Masih dugaan. Contoh ini, salah satunya Mang ini Mang yang cukup fantastis adalah pembangunan jalan masuk ke gedung gereja baru. Tapi yang dipoto adalah jalan gereja BNKP yang sudah dicor. Dan itu ya santai-santai aja, mereka nggak ada. Jadi yang dipoto adalah jalan gereja BNKP di samping gereja kita, tapi itu dibuat sebagai bukti pertanggungjawaban kalau itu pengecoran jalan menuju gedung gereja KPI yang baru. Itu yang menurut saya ya sudah jelas-jelas lah. Ya, sambil open kamera, pertanyaan seperti ini, Amang Simamora. Tadi Amang Haris mengatakan bahwa beliau menemukan ada indikasi banyak penyelewengan dari pansus.
kemudian seperti ada lepas tangan dari pimpinan yang dikatakan tadi bahwa seperti kebijakan yang tidak produktif lah dilakukan pimpinan, makanya dilaporkan ke pihak polisi. Nah, pertanyaan saya kepada Mang Simamora, kalau melapor atas nama jemaat itu harus dengan dukungan penuh dari jemaat. Yang saya tanya kepada Amang Simamora, apakah laporan Amang dengan Amang Haris ini sudah didukung oleh semua jemaat? Silakan Amang Simamora. Oke, terima kasih Amang. Selamat malam. Shalom. Shalom. Salam sehat selalu. Halo? Bisa dengar Amang? Lanjut. Jadi masalah untuk pelaporan jemaat GKPI Resort Belawan ke Polda Sumatera Utara itu Amang berdasarkan sidang umum jemaat yang kami adakan pada tanggal 27 Desember 2020. Jadi berdasarkan sidang umum jemaat Amang. Kenapa kami buat pelaporan ke pihak berwajib? Karena kami Amang meminta keadilan. Kami merasa pimpinan Amang Bishop beserta jajarannya itu adalah orang tua kami, pimpinan kami. Kami jemaat Belawan itu meminta keadilan. Tetapi apa yang kami terima dari pimpinan? Pimpinan Sinode pada saat pembekalan majelis di bulan Mei 2019 kalau tidak salah itu, dia hanya menyerahkan ke tim pansus. Kebetulan ada satu orang bagian dari tim pansus disuruh membuat laporan. Saya sudah tunjukkan langsung fakta, ini Amang baru 300 juta uang sudah berdiri pondasi. Uang kita bukan 2,5 tetapi 3M lebih, diperkirakan 3,3. Jadi setelah mereka buat laporan, ini dengan catatan juga Amang, pada saat SUJ yang minta pertanggungjawaban ke pansus, yang dimoderatori oleh Amang Korwil, Amang Purba, mereka mengakui di situ bahwasannya laporan pertanggungjawaban yang mereka buat itu ke kantor Pelindo sama Sinode adalah laporan abal-abal. Oh. Nah, tim pansus sendiri sudah mengakui laporan itu laporan abal-abal. Jadi respon jemaat gimana, Mang? Setelah dikatakan itu laporan abal-abal, respons dari jemaat seperti apa? Iya, sebenarnya Mang, karena jemaat Belawan masih mempunyai kasih dan sesuai dengan ajaran Tuhan kita Yesus Kristus, Mang, kita masih mempunyai kasih. Jadi mereka membuat pernyataan, sebenarnya kita taksir itu kerugian kita hampir 1M. Oh. Sudah, dia minta ditawar, terjadilah sampai terakhir mereka buat pernyataan 200 juta. Sebenarnya kami pun agak berat, Amang, 200 juta. Kami minta tunai, tapi walaupun karena mempunyai masih ada kasih jemaat Belawan terhadap tim pansus, mereka memohon juga sampai pendeta MP Silalai memohon menyembah ke jemaat bahwasannya untuk dicicil. Jemaat pun tetap masih mengasihi mereka, Mang, tetap sayang. Tetapi begitu tanggal pembayaran, begitu jatuh tempo, dengan pernyataan mereka 5 juta per bulan, apa yang terjadi, Amang? Ada yang mentransfer, yaitu bagian dari tim pansus ini, sekretaris jemaat, saudara Pasaribu, langsung ke bendahara sama bendahara jemaat, dan kami tagih ke Amang MP Silalahi selaku pendeta, yang ex pendeta Belawan yang dipindahkan ke GKPI yang di Bilal. Jemaat khusus Sampali, GKPI Sampali. Nah, kami di situ Amang, kami minta ya dengan baik untuk pembangunan. Kami terus terang Amang, kami tidak meminta uang dia. Yang kami minta hanyalah uang gereja untuk dia membayar cicilan. Tapi apa yang dibilang MP Silalahi Amang, saya merasa macam untuk dia sebagai pendeta, kalau menurut hemat pikir saya, dia bukan seorang pendeta lagi. Yang ucapannya dia bilang pertumpahan darah pun jadi, katanya. Laporkan ke polisi. Jadi kami sebenarnya hanya meminta keadilan. Kami pergi ke pimpinan sinode mengatakan ke pansus,
tuntut hamu, lapor hon hamu. Jadi pimpinan sinode selaku pimpinan seolah-olah tidak bertanggung jawab, tidak peduli sama Belawan. Jadi kebetulan mungkin ada beberapa yang peduli, baik dari luar Belawan yang peduli terhadap Belawan, yang mendukung untuk kita laporkan. Kami meminta keadilan aja, Mang. Untuk supaya apa yang dulunya terbangun, yang diusahakan oleh yang sebelum-sebelum apa opung atau apa kami dulu, supaya terbangun kembali. Kami hanya minta uang di KPI Jemaat Belawan, Amang. Saya dapat informasi tadi. Saya ingin mengklarifikasi yang Amang bilang tadi. Walaupun tadi ada didukung orang luar. Yang sebenarnya inisiatif melaporkan Jemaat Belawan sendiri atau didorong dari luar, Amang? Jemaat Belawan sendiri, Amang. Ya, itu yang sebenarnya harus diklarifikasi, Mang. Karena nanti kalau ada informasi dari luar, ini pasti akan meluas lagi. Gitu, Mang, kan? Berarti ini adalah inisiatif dari Jemaat Belawan, sehingga mendorong adanya SUJ untuk menjelaskan di mana posisi uang itu sebenarnya, Mang, kan? Gitu, Amang Simamora, ya? Betul. Nah, tadi kita ada dengar dari Amang Simamora dan Amang Sitompul. Salah satu yang menarik tadi gini, Inang Mega, bahwa Inang Mega lah yang menaruh hati terhadap persoalan ini sehingga ditindaklanjuti dengan serius. Dan pada saat ini Inang Mega jadi tidak populer di kalangan pendeta gara-gara kasus Belawan. Dan mungkin saya pun akan tidak populer gara-gara menyerukan ini juga kan, menyorot ini. Nah, yang saya tanya Inang Mega adalah mengapa Inang sedemikian perhatian dengan kasus Belawan ini, dan sekarang bagaimana porsi Inang di dalam mendampingi Jemaat Belawan di dalam menuntut keadilannya. Ya, silakan Inang Mega. Ya mana ya? Sebenarnya sih saya malas berkutat dengan masalah awalnya. Makanya 1 bulan kasus ini nggak saya pegang. Saya malas, istilahnya saya baru datang, rasanya pengen santai aja. Tapi karena akhirnya tim ini orang Amang Sitompul, Amang Simamora ngomong terus sama saya, terus menerus membicarakan. Lama-lama sakit juga telinga saya. Saya jadi perhatian juga soal Belawan ini. Awalnya gini, saya baru datang, malas lah berurusan dengan konflik gitu loh. Pengennya mempelajari jemaat dulu, tapi karena terus didengungkan, ada juga Amang Panjaitan dengung-dengungkan, akhirnya saya tertarik begitu. Lalu mereka bilang, gimana penyelesaiannya? Saya bilang, mau kita apain ini? Udah Nang, kita majukan aja gitu. Ya udah, saya dukung mereka. Akhirnya kita konsultasi, dan ada ngomong sama orang Jakarta, lalu ketemu Pak Aposan, lagi bilang, Inang kasih surat kuasa aja, biar ngurus, karena saya bilang, nanti terganggu pelayanan saya, kasih surat kuasa aja, jadi melaporkan Jemaat Belawan, supaya dia lebih bagus ininya. Misalnya dia lebih lebih enak nanti pengurusannya, gitu. Ya, walaupun memang saya dapat surat teguran dari kantor, karena saya memberikan surat kuasa kepada Mang Haris, yang ternyata itu tidak diperbolehkan oleh kantor, gitu. Saya dapat surat teguran, tapi bagi saya sih, saya nggak masalah itu. Yang penting kebenaran itu terungkap, itu aja sih sebenarnya. Mang nggak terlalu inilah, nggak tahu muluk-muluk, cuman ya karena istilahnya lama-lama iya ya, orang ini sedang bermasalah ya, saya bantu gitu aja sebenarnya. Dan kebetulan kan saya memang udah mulai di Belawan, ya saya akhirnya bongkar aja kasus Belawan gitu. Ya. Itu aja mungkin simple kalau saya sih terlibat dalam kasus Belawan ini. Oke, Nang Mega. Singkat, jelas, dan padat ya. Awalnya tidak mau berkasus dengan menemui kasus, tapi lama-lama karena panas kuping, akhirnya mendampingilah gitu ya. Ya. Iya. Terima kasih karena Mang Patut sepertinya ada trouble dengan kameranya. Saya ingin ke Amang Manahara sekarang, Amang. Amang adalah pernah duduk di Majelis Sinode, Mang ya, 2 periode. Dan kemudian pernah menjadi ketua Komisi 2, Mang ya. Dan ketepatan Amang juga adalah penggiat masyarakat jasa konstruksi, Amang ya. Betul. Yang sering mengurusi banyak hal tentang proyek bangunan. Betul. Nah, menurut Amang apakah nilai 2,5 M ini ketika diberikan dana relokasi ini sebenarnya kita sudah dalam waktu 5 tahun ini sudah harus berdiri sebenarnya gereja. Sekarang tadi kita lihat cerita dari Amang Simamora bahwa gereja ini masih tiang-tiang yang berdiri.
Nah, menurut Amang, pertama dari sisi jasa konstruksi itu bagaimana? Dan yang kedua, Amang kan sudah pernah di Komisi 2 dan sudah sangat tahu struktur tentang GKP ini, berorganisasi, Amang ya. Nah, apakah dengan dikatakan tadi ada curhatan dari Amang Sitompul ketika ditanya kepada pimpinan, dikatakan tidak tahu menahu tentang hal ini dan diserahkan kepada Pansus, ini berarti kan ada hal yang mungkin antara miskomunikasi atau ada hal yang mungkin disembunyikan. Misalnya itulah dugaan dari Belawan gitu, Amang kan. Pas ini persoalan nomor rekening, Amang kan. Menurut Amang, apakah dengan sistem berorganisasi GKPI, Belawan itu bisa saja tidak tahu dalam transaksi antara Pelindo dan GKPI? Silakan, Amang. Baik, terima kasih Amang Pendeta Theo. Memang saya sangat terpanggil ini untuk membongkar masalah ini. Tadi Amang ceritakan bahwa di satu pekerjaan saya bergulat di dunia jasa konstruksi. Nah, dengan biaya penggantian 2,5 M itu pasti sudah dalam perhitungan bahwa bangunan gereja untuk Belawan pasti sudah berdiri. Kan itu sekarang. Cuman masalahnya sekarang kemana itu uang? Sampai sekarang tidak ada, bangunan itu tidak ada. Ini menjadi harus dibongkar. Betul ya. Belawan melihat ini coba bertanya ke pimpinan sinode. Pimpinan sinode mengatakan adukan kalian. Kan itu sekarang ini. Terus sepihak pimpinan sinode tidak mau bertanggung jawab. Nah, pertanyaan sekarang, semua orang tahu bahwa kalau ada perikatan hukum atau perjanjian, itu harus tanggung jawab pimpinan sinode. Makanya dalam menandatangani ini perjanjian, ya ditandatangani oleh pimpinan sinode. Dan itu dibuka rekening, yes, harus. Pertanyaannya sekarang, sebagai pimpinan sinode, ya, apakah dia harus bertanggung jawab kemana ini uang larinya? Kan itu kan. Tidak usah di gereja. Saya pun sebagai pimpinan asosiasi, saya pun sebagai direktur perusahaan, kalau saya diberikan tanggung jawab uang untuk satu pembangunan, saya serahkan kepada orang untuk melaksanakan. Bagaimanapun saya sebagai direktur, sebagai pimpinan, harus tetap melihat itu. Sudah sampai di mana dan bagaimana. Tidak boleh saya lepaskan. Ya. Nah, ini apalagi persoalan gereja. Kalau di persoalan gereja dia lepas tangan, tidak mau kemana, tidak tahu kemana, main dibagi aja sama pansus. Ini pimpinan sinode apa? Dan aneh di sini. Ya, ini orang berdua kita kenal lah. Saya pribadi kenal. Saya berani mengatakan, yang dua ini kalau soal uang jelas. Ya. Nah, sekarang masalahnya, dia tidak mau mempertanggungjawabkan ini, tidak mau membuka masalah ini. Bayangkan majelis sinode pun tidak tahu ini uang. Ya. Semuanya apa yang dikerjakan oleh pimpinan sinode itu, setahu saya, harus dipertanggungjawabkan ke majelis sinode. Nanti ada Amang Patut di sini. Ya. Kemudian ada masalah uang, ada perputaran uang yang dikelola oleh pimpinan sinode. Tidak boleh tidak diketahui oleh PHBK. Ya, tidak boleh karena kita punya PHBK. Nah, sekarang dia mau diam-diam ini, mereka berdua diam-diam. Sekarang dia kasih uang itu sama siapa tadi, panitia, pansus. Ini kau nah. Tapi tidak dia kontrol kemana ini uang. Ini patut diduga, mohon maaf, patut diduga. Ini kan banyak kita sekarang ini, umumnya pendeta, banyak orang-orang baik kita ini di GKP ini. Tidak mau rusak nama GKP. Tidak rusak nama GKP justru kalau kita bongkar ini. Ya. Tidak rusak nama GKP. Tetapi, tadi ada katanya kasih, holong. Ya sudahlah, diamkan saja. Secara hukum, masuk hukum. Tapi secara lembaga gereja, ini harus dibongkar. Ya.
nanti peserta majelis sinode bongkar masalah ini, dan ini beliau ini berdua ini orang yang tidak bertanggung jawab, menggelapkan sesuatu. Ini penggelapan. Jelas ini penggelapan. Penggelapan tanggung jawab, ini pasti. Kalau ada digelapan tanggung jawab, kenapa mesti digelapkan tanggung jawabnya? Karena tentu ada sesuatu yang digelapkan. Ya, ini akan ketahuan nanti secara hukum. Tapi secara pimpinan, apalagi di gereja, dia harus bertanggung jawabkan ini. Dan pantas nanti laporannya itu harus tidak bisa diterima. Kalau ada yang menerima ini, ya, kalau ada yang menerima ini berarti menghalalkan masalah kejahatan berkembang. Kita ke Amang Aris Panjaitan. Amang Aris. Halo Amang Aris. Sini Pak. Halo Amang Aris. Ya, malam Amang. Ya Amang. Ya, tadi kita sudah diskusi Bang, cerita-cerita. Tadi Ibu Pendeta Mega ada sedikit curhat menyebut nama Amang yang sangat concern dengan GKPI Belawan. Tadi pun Amang Sitompul, Amang Simamora sudah cerita Bang ya. Nah, tadi Amang Manahara mengutip tentang kasih yang ditunjukkan oleh GKPI Belawan Amang ya. Nah, singkat saja Mang. Sebenarnya harapan Amang apa sih dengan melaporkan ke polisi ini? Yang ingin didapat apa? Singkat aja Mang, mungkin. Yang kami idamkan ya cuma gereja kami aja berdiri Amang. Terbangun Amang. Oh, hanya itu Amang ya? Itu pun tanah itu Amang, mama kami yang beri itu Mang, makanya ada tanah itu Mang. Kalau enggak Amang enggak ada kin itu Mang, gereja itu Bang. Tanah yang baru ini lah Mang, yang terbengkalai ini Amang. Oke. Secara lokasi nggak ada masalah Mang? Nggak ada memang Amang. Hanya bangunan yang tidak ada Mang ya? Iya, bangunan yang nggak ada. Dari yang mama saya pun itu yang diharapkan Amang. Gereja itu harus terbangun. Oke. Makanya diberikan dialah tanah itu untuk gereja Amang. Cuma-cuma itu Mang? Memang nggak cuma-cuma Mang. Sementara orang itu beli palu aja udah 800 Amang. Oke. Ini tanah kita tanah tinggi Amang. Ini sudah ada Amang Patus Pautar. Amang langsung saja Amang ada pertanggungjawaban yang lepas tangan yang dilihat Amang Manahara tadi. Bagaimana menurut Amang selaku mantan pimpinan sinode terkait dengan kewenangan pimpinan di dalam hal Belawan ini Amang, khususnya dalam tanggung jawab? Silakan Amang Pautar. Saya kira perlu diluruskan juga bagaimana hubungan GKPI dengan PT Pelindo dalam kasus ini. PT Pelindo itu adalah satu badan hukum dalam bentuk BUMN. Walaupun dia berhubungan dengan GKPI Belawan, GKPI Belawan tidak bisa bertindak sendiri. Karena GKPI Belawan adalah bahagian dari satu gereja sebagai badan hukum yang bernama Gereja Kristen Protestan Indonesia GKPI. Dan yang mewakili GKPI sebagai badan hukum di dalam dan di luar pengadilan, dan yang berhak mengikat perjanjian dengan pihak ketiga adalah pimpinan sinode GKPI. Dalam hal ini Bishop dan Sekjen. Itu ditegaskan dalam tata gereja GKPI pasal 10 ayat 6. Pasal 7 ya, pasal 7 ayat 3. Bahwa pimpinan GKPI itu yang mewakili GKPI. Karena itu dalam hal-hal yang berkait dengan GKPI Belawan, pimpinan GKPI lah sebenarnya yang bertindak berhadapan dengan PT Pelindo. Dalam membangun kesepakatan relokasi itu, memang pimpinan GKPI memberikan surat kuasa. Jadi mewakili Bishop sebagai pucuk pimpinan diberikan kuasa melalui surat kuasa kepada Pendeta Silalahi untuk menandatangani dan memberi izin relokasi GKPI Belawan. Jadi tindakan yang dilakukan oleh Pendeta Silalahi itu sebenarnya adalah atas nama pimpinan GKPI yang mewakili
Nah, lalu isi dari perjanjian kesepakatan itu memang kemudian menjadi berbentuk uang. Kembali uang itu kemana diberikan? Dalam hal ini kelihatannya pimpinan Sinode GKPI tidak lagi memberi kuasa kepada Pendeta Silalahi untuk menerima uang itu. Tapi pimpinan Sinode GKPI lah yang menerima uang. Nah, jadi kasus yang terjadi di GKPI Belawan itu pada dasarnya adalah hubungan antara pimpinan PT Pelindo dengan pimpinan GKPI. Jadi yang pertama kita lihat di situ pemberian kuasa kepada Pendeta Silalahi. Lalu yang kedua dalam menindaklanjuti relokasi itu pimpinan Sinode GKPI lah yang menerima transfer dana dari PT Pelindo itu. Dalam hal ini pimpinan Sinode GKPI membuka nomor rekening khusus di BRI Pematang Siantar. Mereka membuat surat ke sana supaya dibuka nomor rekening yang baru di BRI cabang Pematang Siantar dengan nama atas nama GKPI Belawan. Namanya disebut atas nama GKPI Belawan. Tapi spesimen yang menandatanganinya bukan orang Belawan, tetapi pimpinan Sinode sendiri. Bishop, Sekjen, dan Kepala Biro, yaitu Pendeta Uluan Pasaribu, Pendeta Rosininta Huta Barat, dan Togar Lumban Tobing. Dua di antara mereka bertiga sebagai penandatangan penarikan uang dari nomor rekening itu. Itu membuktikan bahwa pertanggungjawaban dari penerimaan uang itu pada dasarnya sebenarnya adalah pada pimpinan Sinode. Nah, bagaimana mereka menyalurkan uang ini? Untuk itu memang pimpinan Sinode telah membentuk sebelumnya satu panitia khusus di situ. Pansus, panitia khusus relokasi GKPI Belawan. Tapi yang aneh juga kalau kita perhatikan dalam surat SK pembentukan panitia khusus GKPI Belawan itu, tembusannya saja pun tidak ada untuk GKPI Belawan. Jadi pansus itu dibentuk oleh pimpinan sebenarnya seolah-olah dibentuk sendiri. Tidak perlu diketahui oleh Belawan, gitulah. Tembusannya pun tidak ada ke sana. Dengan demikian pansus ini sebenarnya bertanggung jawab kepada pimpinan Sinode. Untuk itulah GKPI dalam pimpinan Sinode GKPI dalam hal ini Pendeta Uluan Pasaribu dan Pendeta Rosininta dalam menyalurkan uang dari nomor rekening yang mereka punya itu, mereka bentuk lagi nomor rekening yang baru. Jadi ini bertumpuk-tumpuk nomor rekening di situ. Dibuat nomor rekening yang kedua, namanya rekening panitia khusus relokasi Belawan. Tapi spesimen sekarang bukan lagi pada mereka, dipindahkan ke panitia khusus itu. Pansus itu, 2 di antara 3 orang mereka yang menandatangani pengambilan uang itu. Jadi uang itu di sini entah apa perlunya ini menjadi 2 nomor rekening. Mungkin ya semua orang bisa memberi tafsir yang berbeda-beda lah. Jadi nomor rekening ini kan di bank yang sama di Siantar, di BRI. Pansusnya kan di Belawan. Jadi diambillah, dikeluarkan dari bank yang satu, bank dari pimpinan Sinode, nomor rekeningnya yang mereka menandatangani, diambil uangnya tunai, dipindahkan ke rekening yang satu lagi, di store. Nanti panitia khusus mengambil itu dari bank yang sama. Jadi di sini kita melihat bahwa pimpinan Sinode dalam hal ini tidak ada mengambil uang 1 sen pun. Karena dari rekening yang satu ke rekening yang lain, semuanya uang itu memang betul-betul dipindahkan ke situ. Tapi mengapa nomor rekening itu harus dibuat di Siantar juga? Kenapa tidak di Belawan?
supaya pansus tidak perlu datang ke Siantara mengambil uang itu tunai kan. Kalau toh datang ke Siantara mengambil uang itu tunai, kenapa harus dibuat nomor rekening yang satu lagi itu? Dari yang satu ini aja diberikan kan cukup. Nah, bagaimana perjalanan uang itu kemudian, saya kira itu kita tidak bisa menelusurinya. GKP Belawan sudah menyampaikan ini ke polisi, biarlah aparat kepolisian yang menelusuri itu, sebab mereka yang memiliki upaya paksa untuk mengklarifikasi hal-hal apa yang terjadi dalam penggunaan uang tersebut. Nah, dalam hal ini saya juga mau memberi catatan satu untuk GKP Belawan. Supaya tidak melulu dilihat GKP Belawan ini seolah-olah ingin melawan dan ingin mengadukan pimpinan GKP gitu. Dari apa yang diceritakan tadi oleh orang GKP Belawan, sebenarnya apa yang dilakukan oleh GKP Belawan secara sederhana bisa kita katakan adalah upaya untuk memperoleh klarifikasi terhadap persoalan di mana tidak ada orang yang memberi jawaban. Ada uang 2,5 M diterima oleh pimpinan, disalurkan ke pansus. Siapapun yang ditanya, tidak ada yang memberi jawaban dan pertanggungjawaban. Jadi saya kira kebuntuan untuk memperoleh jawaban ini ya harus dimaklumi juga oleh semua GKPI. Kalau GKPI Belawan melaporkannya ke polisi. Karena polisi memiliki wewenang atau upaya paksa untuk menang tata gereja GKPI. Dalam tata gereja GKPI pasal 10 disebutkan bahwa semua harta benda GKPI tidak boleh dialih tangankan, dipindahkan, tidak boleh diagunkan, atau tidak boleh dipinjamkan atau digunakan dalam bentuk apapun tanpa izin dari Sinode Am. Harta benda tidak bergerak. Tanpa izin Sinode Am tidak boleh. Misalnya tanah, bangunan, dan sebagainya. GKPI Belawan memang bukan milik GKPI lahannya. Tapi bangunan itu milik GKPI. Itu aset GKPI. Kalaupun relokasi itu bukan penjualan atau pengalihan atau wagunan, tapi karena itu menyangkut aset GKPI, yang juga sekarang penataannya ada di pimpinan Sinode GKPI, mestinya kasus ini atau proyek ini yang telah bermula pada tahun 2016, semestinya sudah harus dilaporkan oleh pimpinan kepada Sinode Am Kerja tahun 2018 untuk mengatakan bahwa GKPI Belawan telah direlokasi dari pertapakan yang lama kepada yang baru atas bantuan dari PT Pelindo. Dan ini tidak pernah dilaporkan, disembunyikan, dibiarkan begitu. Yang kedua, dalam PRT GKPI juga disebutkan yang berwenang membuka nomor rekening GKPI di bank pemerintah adalah Bisop dan Sekjen. Jadi mereka tadi membuka 2 nomor rekening. Satu atas nama GKPI Belawan, tapi mereka punya spesimen. Yang kedua, mereka membuka nomor rekening Pansus, tapi spesimen dari orang-orang Pansus. Ini juga membingungkan orang. GKPI Belawan sendiri mungkin tidak ada yang tahu ini nomor rekening ini. Walaupun namanya dipakai gitu. Kalau itu nomor rekening GKPI, mestinya dilaporkan ke Majelis Sinode dan PHBK. Sehingga PHBK bisa memberi saran, memberi nasihat bagaimana penggunaan uang itu, pengelolaannya bisa berjalan dengan baik. Sehingga pekerjaan ini bisa selesai dengan baik. Dan yang paling mengherankan bagi saya, dan ini saya temukan kemarin ini suratnya ini. Entah siapa yang mengirimkan ke saya agak kurang jelasin. Apa suratnya benar atau enggak, mungkin nanti bisa dicek. Saya membaca ada satu surat yang dibuat oleh Pendeta Uluan Pasaribu
dan Sekretaris Jenderal Pendeta Rosininta Huta Barat. Rupanya mereka dipanggil oleh Polda Sumatera Utara untuk klarifikasi bagaimana persoalan yang ada di GKPI Belawan itu. Tapi yang saya mengejutkan ketika membaca surat itu, dan saya kira ini satu hal yang sangat memalukan, dari seorang pimpinan gereja. Ya. Salah satu kalimat, salah satu butir dari surat itu menyebutkan begini, bahwa pimpinan GKPI tidak pernah menyetujui dan tidak pernah menandatangani perjanjian dengan Pelindo tentang relokasi GKPI Belawan. Dari pikiran yang sederhana aja misalnya, kalau polisi memanggil mereka, pastilah ada sangkut paut mereka dengan itu kan. Apalagi ini mereka yang membuat surat kuasa untuk memberi izin relokasi GKPI Belawan. Itu bishop yang menandatangani surat kuasanya. Mereka yang membentuk pansusnya. Mereka yang menerima uang. Tapi berani menulis dalam surat, kami tidak pernah memberi izin dan tidak pernah menyetujui relokasi. Saya nggak tahu kepada siapa lagi ditanyakan ini persoalan ini kan. Jadi GKPI Belawan dan semua GKPI di Indonesia ini ketika menanyakan persoalan GKPI Belawan ini, kepada siapa lagi bisa ditanyakan itu kira-kira? Kalau orang yang menandatangani surat-suratnya, yang menerima uangnya pun mengatakan kami tidak pernah setuju, itu tidak pernah menandatangani. Boleh sedikit komentar, Yo? Silakan. 1 menit closing statement, Bang Prit. Boleh, iya. Masalah di dalam buku yang disampaikan oleh Among Pendeta Jan Siar Ritonang, 50 tahun GKPI, jubileum 50 tahun GKPI, ada beberapa kasus menyangkut hukum di GKPI di 50 tahun pertama, tapi tidak tuntas. Nah, kini kita masuk ke GKPI 50 tahun yang kedua. Nah, persoalan-persoalan hukum ini memang tidak pernah jelas, tidak pernah tuntas. Sehingga ketika GKPI Belawan mengajukan ini ke hukum, masih ada masalah-masalah dunia pietis yang masih berkembang. Karena itu sebenarnya pimpinan-pimpinan gereja ke depan harus kita pikirkan juga adalah orang-orang yang juga mempunyai wawasan nasional dan hukum. Supaya dia tidak menjadi buta hukum seperti ini. Buta hukum internalnya, buta hukum pidana atau kuhab atau perdata. Jadi ini kepimpinan ke depan perlu kita mempertimbangkan orang-orang yang sudah matang atau memiliki wawasan tentang hukum. Bergerak dari soal, jangan seperti ini lagi, ada masalah-masalah. Tadi apa yang dikatakan sama Musik Pautar betul. Peristiwa GKPI Belawan ini miniatur dari relokasi. Bentar lagi kalau pimpinan nggak tahu, banyak nanti gereja ini direlokasi. Dan ini sudah menjadi presiden. Beberapa jemaat tidak memberikan surat sertifikat tanahnya ke kantor. Ini karena sudah sudah tidak ada saling percaya. Jadi ini harus kita cermati dan tetap kita semangat kepada kawan-kawan Belawan, maju terus kita di proses yang sedang berlangsung. Makasih. Baik, terima kasih. Kalau tadi Pendeta Pristompul mengutip Jan Sihar, akhirnya saya untuk menutup diskusi ini mengutip dari Rasul Paulus yang menulis surat kepada jemaat Roma. Saya akan membaca Roma 14 ayat 12 sebagai penutup diskusi kita pada malam ini. Saya akan baca bersama-sama. Demikian setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Selamat menyambut Sinode Ampriode GKPI 22. Semoga kasus GKPI Belawan yang selama ini mencari keadilan semakin dibukakan Tuhan pintu keadilan.